be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear when it has. Halo teman-teman, kami dari Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kunjungan lapangan pada usaha budidaya melon milik Bapak Januar yang berlokasi di Majalaya, Karawang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas profil usaha, teknik budidaya yang diterapkan, hasil wawancara dengan pengelola, serta hasil pengamatan dan analisis yang kami lakukan selama kunjungan. Usaha budidaya melon milik Bapak Januar telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Dari total lahan seluas 350 meter persegi, sekitar 240 meter persegi dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya melon secara hidroponik. Sistem budidaya yang digunakan adalah hidroponik NFT, yaitu sistem yang mengalirkan lapisan air tipis yang mengandung nutrisi ke area perakaran tanaman secara terus-menerus. Keunggulan budidaya melon di lokasi ini adalah menggunakan teknologi hidroponik yang mampu menghasilkan buah dengan kualitas yang baik, penggunaan lahan yang lebih efisien, serta pengelolaan nutrisi yang lebih terkontrol dibandingkan budidaya secara konvensional. Proses budidaya diawali dengan pemilihan benih unggul yang berasal dari bibit pabrikan. Semua benih yang digunakan memiliki kualitas yang seragam dengan tingkat perkecambahan mencapai 80 hingga 99%. Sebelum disemai, benih direndam selama 24 jam, kemudian dibungkus menggunakan kain kanebo selama 24 jam hingga muncul kecambah. Setelah itu, benih disemai menggunakan busa yang telah direndam selama 1,5 jam dan ditutup menggunakan plastik hitam selama 24 jam. Ketika daun pertama muncul, bibit harus mendapatkan sinar matahari secara langsung agar pertumbuhannya optimal. Dalam budidayanya, Bapak Januar menggunakan media tanam rockwool yang diletakkan di atas styrofoam. Media ini mampu menyimpan air dan nutrisi lebih baik sehingga mendukung pertumbuhan akar tanam. Saat ini terdapat sekitar 650 tanaman melon yang terdiri dari 3 varietas unggulan. Varietas Honeyglow sebanyak 400 tanaman yang dikenal memiliki rasa manis dan tekstur buah yang juicy. Varietas Kirani sebanyak 200 tanaman dengan ukuran sedang dan rasa yang manis. Sedangkan varietas FC14 Vietnam sebanyak 150 tanaman yang memiliki ukuran buah besar dan tekstur yang renyah. Jarak tanam yang digunakan sekitar 40 cm. Meskipun idealnya 45 cm, jarak tersebut disesuaikan dengan kondisi lahan dan iklim Karawang yang cenderung panas. Untuk menjaga kelancaran operasional, tersedia 3 sumber listrik, yaitu listrik desa, listrik perumahan, dan generator set atau genset sebagai sumber listrik cadangan apabila terjadi pemadaman. Pemupukan dilakukan menggunakan nutrisi AB mix yang dialirkan melalui sistem hidroponik selama 24 jam penuh. Kadar nutrisi dijaga pada kisaran 1.300 hingga 1.500 ppm dan dipantau setiap hari untuk memastikan kebutuhan nutrisi tanaman terpenuhi secara optimal. Pada fase generatif, tanaman memerlukan perawatan yang intensif karena rentan terhadap serangan penyakit. Daun yang menunjukkan gejala penyakit segera dibuang untuk mencegah penyebaran ke tanaman lain. Pada tanaman berumur sekitar 32 hari, dilakukan penyemprotan hormon giberelin untuk merangsang pembungaan dan pembentukan buah. Pada fase generatif, dilakukan proses polinasi atau penyerbukan. Polinasi merupakan proses pemindahan serbuk sari dari bunga jantan ke kepala putik bunga betina sehingga dapat terjadi pembuahan dan pembentukan buah. Pada budidaya melon ini, polinasi dilakukan secara manual dengan cara mempertemukan bunga jantan dengan bunga betina. Cara membedakan bunga jantan dan bunga betina cukup mudah. Bunga jantan umumnya tumbuh pada bagian ketiak daun dan hanya memiliki tangkai bunga tanpa bakal buah. Sementara itu, bunga betina memiliki bakal buah berbentuk bulat kecil di bagian bawah bunga. Setelah proses polinasi berhasil, bakal buah tersebut akan terus berkembang hingga menjadi buah melon yang disiap panen. Setelah polinasi berhasil dilakukan, petani melakukan seleksi buah dengan memilih buah yang memiliki pertumbuhan terbaik untuk dipelihara.
Selain itu, dilakukan pemangkasan daun agar nutrisi yang diserap tanaman lebih terfokus pada perkembangan dan pembesaran buah sehingga kualitas hasil panen menjadi lebih optimal. Dalam budidaya melon, pengendalian organisme pengganggu tanaman juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan produksi. Berikut merupakan contoh tanaman melon yang terserang penyakit Fusarium. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Fusarium sp yang menyerang sistem perakaran tanaman hingga akar mengalami pembusukan. Akibatnya, kemampuan akar dalam menyerap air dan unsur hara menjadi terganggu. Gejala yang terlihat yaitu daun menguning, layu, mengkerut, dan pada kondisi yang parah tanaman dapat mati apabila tidak segera ditangani. Sedangkan pada tanaman berikut terlihat gejala penyakit keriting daun. Penyakit ini ditandai dengan daun yang menguning, layu, serta mengalami perubahan bentuk menjadi keriting. Serangan penyakit tersebut dapat menghambat proses fotosintesis sehingga pertumbuhan tanaman menjadi kurang optimal dan berpotensi menurunkan hasil produksi. Untuk mencegah penyebaran penyakit, daun atau bagian tanaman yang terinfeksi segera dipangkas dan dibuang. Selain itu, dilakukan penyemprotan fungisida dan insektisida secara rutin sesuai kebutuhan tanaman sebagai upaya pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Masa panen varietas Honeyglow berlangsung pada umur sekitar 55 hari setelah tanam, sedangkan varietas VC14 Vietnam dipanen pada umur 60 hingga 65 hari setelah tanam. Buah melon yang telah matang dipanen dengan hati-hati untuk menjaga kualitas dan menghindari kerusakan fisik. Harga jual melon mencapai sekitar 35 per kilogram hingga memberikan nilai ekonomi yang cukup menjanjikan bagi petani. Setelah panen selesai, sistem hidroponik tidak langsung dimatikan. Aliran air tetap dijaga agar akar tetap lembab sebelum dilakukan proses sterilisasi instalasi. Tahap ini merupakan bagian dari penanganan pasca panen yang bertujuan untuk menjaga kebersihan sistem dan mempersiapkan instalasi untuk periode tanam berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Januar, kendala utama dalam budidaya melon hidroponik adalah gangguan listrik yang dapat menghambat sirkulasi nutrisi serta serangan penyakit pada tanaman. Untuk mengatasi hal tersebut, beliau menyediakan genset sebagai sumber listrik cadangan dan melakukan pemantauan kondisi tanaman setiap hari. Teknologi yang digunakan dalam usaha ini adalah sistem hidroponik NFT yang memungkinkan pemberian air dan nutrisi secara lebih efisien dan terkontrol. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi antara lain menggunakan bibit unggul, menjaga kestabilan nutrisi, melakukan seleksi buah, serta menerapkan pengendalian penyakit secara rutin. Dari hasil kunjungan ini dapat disimpulkan bahwa budidaya melon hidroponik merupakan salah satu teknologi pertanian modern yang mampu meningkatkan efisiensi budidaya serta meningkatkan hasil buah berkualitas tinggi. Dengan manajemen yang baik, usaha ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan di masa mendatang. Sekian hasil kunjungan dan pengamatan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.